kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Berikut kisah lengkap dan inspiratif Johnson Oatman Jr., penulis himne Hitung Satu-Satu Berkatnya, disajikan sebagai sebuah narasi rohani yang menguatkan iman. Kisah Johnson Oatman Jr., penulis lagu syukur dari hidup yang biasa. Pada 21 April 1856, di sebuah kota kecil di New Jersey, Amerika Serikat, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Johnson Oatman Jr. Ia tidak lahir dari keluarga kaya, tidak pula dikenal sebagai anak jenius. Namun ia lahir di rumah yang penuh doa. Ayahnya adalah seorang pengkhotbah Metodis yang setia, dan ibunya menanamkan iman Kristen dengan keteladanan hidup sehari-hari. Sejak kecil, Johnson terbiasa mendengar nyanyian jemaat dan firman Tuhan. Lagu-lagu gereja bukan sekadar musik baginya, itu adalah doa yang dinyanyikan. Namun hidup Johnson tidak berjalan seperti yang orang bayangkan dari seorang tokoh rohani besar. Hidup biasa, panggilan luar biasa. Johnson Oatman Jr. tidak menjadi pendeta, tidak memimpin kebangunan rohani, dan tidak mengajar di sekolah teologi. Ketika dewasa, ia justru bekerja sebagai agen asuransi, pekerjaan yang bagi banyak orang tampak jauh dari pelayanan rohani. Setiap pagi ia berangkat bekerja seperti orang biasa. Mengurus klien, menghitung angka, menghadapi penolakan, dan lelah secara mental. Tapi di balik kehidupan yang tampak biasa itu, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa. Di malam hari, setelah pekerjaan selesai, Johnson duduk dengan Alkitab terbuka. Dari pergumulan hidup nyata, tekanan ekonomi, kelelahan, dan realitas dunia, ia mulai menulis syair-syair rohani. Ia tidak menulis untuk terkenal. Ia menulis karena hatinya penuh oleh firman Tuhan dan kasih kepada jemaat sederhana. Menulis tanpa merasa layak. Menariknya, Johnson Oatman Jr. tidak bisa membaca not musik dengan baik. Ia bukan komponis. Ia hanya seorang penulis kata-kata. Seringkali ia berkata kepada teman-temannya, "Aku hanya bisa menulis lirik." Tapi jika Tuhan bisa memakai kata-kata sederhana, itu sudah cukup. Ia bekerja sama dengan para musi. Gereja yang menggubah nadanya. Dan dari kerjasama yang rendah hati itulah, lahir lebih dari 5.000 lagu rohani. Sebuah jumlah yang hampir sulit dipercaya. Namun Oatman tetap hidup sederhana. Ia tidak mengejar royalti, tidak mencari nama besar. Bahkan banyak lagunya ia berikan tanpa meminta bayaran. Baginya, jiwa yang dikuatkan lebih berharga daripada uang. Lahirnya, hitung satu-satu berkatnya. Pada akhir abad ke-19, banyak orang Kristen hidup dalam kesulitan. Ekonomi tidak stabil. Penyakit merajalela. Pekerjaan tidak pasti. Iman mudah goyah. Dalam suasana inilah Johnson Oatman Jr. menulis lagu Count Your Blessings, 1897. Bukan lagu tentang hidup tanpa masalah. Justru lagu ini berbicara kepada orang yang sedang letih. Pesannya sederhana, tapi menembus hati. Saat badai hidup membuatmu putus asa, berhentilah sejenak. Hitunglah satu persatu berkat Tuhan. Dan engkau akan heran melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Lagu ini tidak menyangkal penderitaan, tetapi mengajarkan cara melihat Tuhan di tengah penderitaan. Teologi yang hidup di tanah, bukan di menara. Kekuatan Johnson Oatman Jr. bukan pada bahasa tinggi atau istilah rumit. Ia menulis dengan teologi yang membumi. Iman yang dijalani. Syukur yang dipraktikan. Tuhan yang hadir dalam keseharian. Ia percaya bahwa iman bertumbuh saat kita mengingat, dan hati dikuatkan saat kita bersyukur. Karena itu lagu Hitung Satu-Satu berkatnya diterima lintas generasi, lintas budaya, bahkan lintas bahasa, termasuk di Indonesia. Kesetiaan sampai akhir hidup. Johnson Oatman Jr. meninggal dunia pada 25 September 1922. Ia pergi tanpa kemegahan dunia. Namun warisannya tetap hidup.
Setiap kali lagu itu dinyanyikan. Hitung satu-satu berkatmu yang telah diberikan Tuhan. Disitulah suaranya masih berbicara. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang Allah yang setia.